Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan SP. Di sini saya akan membahas keterkaitan penganggaran, manajemen strategik, dan pengendalian keuangan. Adapun outline yang akan dibahas yaitu ada definisi, keuntungan penerapan anggaran dan perencanaan, serta hubungan penganggaran, manajemen strategi, dan pengendalian keuangan. Definisi anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama anggaran penjualan atau anggaran pendapatan. Bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual, dalam jumlah berapa, kuantitasnya, berapa harga, dan kepada siapa yang akan dijual. Kemudian yang kedua ada anggaran produksi. Jika perusahaan manufaktur, anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan produksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang ketiga ada anggaran operasional. Anggaran operasional ini bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Yang keempat ada anggaran biaya penjualan, umum, dan administrasi. Meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, biaya terkait eksekutif, dan sebagainya. Kemudian ada anggaran modal. Anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru, atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lini produk baru, dan sebagainya. Kemudian ada anggaran R&D atau Research and Development, atau biasanya yang dikenal disebut anggaran penelitian dan pengembangan. Timbul dan bagian dari rencana strategis yang jumlah biaya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk atau layanan baru dan meningkatkan pengembangan dan kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya. Kemudian anggaran proyek lain. Anggaran proyek lainnya merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye promosi atau iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar uang di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin atau aktivitas operasi normal bisnis. Selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas, kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Tanpa kemampuan yang memadai untuk melaksanakan rencana tersebut, maka perusahaan harus mencari alternatif lainnya. Kemudian ada laporan keuangan yang diproyeksikan, bertujuan menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan, termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Kemudian ada keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang tersebut. Yang pertama yaitu menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Yang ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Yang kelima yaitu membantu dan memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Yang keenam yaitu membantu dalam mengidentifikasi potensi, kendala, atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Yang ketujuh, membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi.
Adapun keterkaitan penganggaran, manajemen strategi, dan pengendalian keuangan. Yang pertama dari definisi. Penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Nah, beberapa contoh proses penganggaran antara lain evaluasi indikator keuangan periode sebelumnya, melakukan proyeksi untuk penjualan, biaya operasional yaitu biaya tetap, variabel dan semi variabel dan sebagainya. Adapun tujuan dari proses anggaran adalah untuk memastikan seluruh unit kerja dapat menghasilkan laba sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Kemudian strategi adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Beberapa contoh strategi ini yaitu strategi untuk retensi pelanggan, strategi untuk meningkatkan kemampuan operasional, dan strategi untuk pengembangan sumber daya manusia. Proses dari manajemen strategi pada sebuah perusahaan maupun organisasi dimulai dengan penetapan misi dan visi yang dibuat secara realistis, secara tujuan dan sasaran serta arah perusahaan. Setelah arah perusahaan ditetapkan, proses manajemen strategik dilanjutkan dengan analisa dan perencanaan strategi serta diikuti dengan implementasi rencana yang diakhiri dengan evaluasi hasil pada akhir periode yang telah dilaksanakan. Yang kedua, secara peran. Peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategik dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi dan yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internal. Kemudian penganggaran di sisi lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini bergantung pada pengembangan strategi sebelum keputusan penganggaran. Anggaran yang efektif tidak dapat disusun kecuali perusahaan telah membuat keputusan dari inisiatif strategiknya. Kemudian dari segi praktik, praktik penganggaran dan manajemen keuangan dan perencanaan pada manajemen strategik difokuskan pada pencapaian kinerja perusahaan. Namun demikian akan timbul permasalahan apabila penggunaan kedua proses, manajemen strategik dan manajemen keuangan tidak terintegrasi, maka penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan outcome dari manajemen strategik adalah implementasi dari strategi dan bagaimana taktiknya. Sedangkan manajemen keuangan meliputi proses penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan perencanaan berdasarkan tujuannya. Oleh karena itu, outcome dari manajemen keuangan adalah pengalokasian dan pengendalian keuangan yang efektif dan efisien. Terima kasih atas mendengarnya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.